Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3 dengan tema tokoh dan penemuan dan subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, yang pertama kali kita akan bahas adalah bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya, jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial, seperti fenomena arus listrik, kemudian fenomena tsunami, dan fenomena lain sebagainya yang pernah kita temui. Teks eksplanasi itu disusun berdasarkan prinsip sebab akibat ya, untuk memberikan penjelasan ilmiah. Nah, informasinya harus disusun secara singkat dan berurutan sampai kepada kesimpulan. Pada teks ini biasanya menjelaskan dari unsur pertanyaan, bagaimana dan mengapa. Selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi, yaitu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah sebuah petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai pengantar pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Kemudian adalah deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa ataupun fenomena itu terjadi. Penjelasan ini berupa tahapan, sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya sesuatu atau mengapa proses itu bisa terjadi. Ya, kemudian kesimpulan, yaitu berupa pengulangan informasi penting ataupun kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Untuk contohnya, silakan kalian lihat buku halaman 23 tentang petir. Di sini ada paragraf 1. Petir sering terjadi ketika hujan. Saat itu tampak kilat cahaya lalu diiringi suara gemuruh atau bahkan suara menggelegar. Nah, pada paragraf 1 itu termasuk dalam pernyataan umum karena baru dijelaskan secara umum. Kemudian di paragraf 2 ada penjelasan ketika hujan udara banyak mengandung air. Hal ini memudahkan elektron berpindah sehingga menghasilkan arus listrik yang menyebabkan terjadinya petir. Nah, penjelasan tersebut merupakan dalam kalimat penjelas. Jadi paragraf 2 adalah termasuk dalam kalimat penjelas atau deretan penjelasan. Kemudian di paragraf 3 ini sudah masuk ke dalam kalimat kesimpulan atau paragraf kesimpulan yang berisi cara elektron berpindah adalah dengan meloncat dan bergesekan dengan udara sehingga menimbulkan kilatan cahaya yang diikuti suara menggelegar. Nah, itu termasuk dalam kesimpulan. Jadi, dalam satu paragraf tersebut ada pernyataan umum, deretan penjelasan, dan kesimpulan. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya,
arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam, dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C.
karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah hak dan yang kedua adalah kewajiban. Setiap hak dan kewajiban tentunya ada tanggung jawab. Materi pertama kita akan bahas hak terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Itu adalah hak. Nah, kemudian apa sih hak kita sebagai seorang anak? Jadi, hak kalian sebagai seorang anak itu ada 10. Yang pertama adalah hak untuk bermain, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama ataupun identitas. Yang kedua, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Kemudian, hak untuk mendapatkan rekreasi atau jalan-jalan. Hak untuk mendapatkan kesamaan, ya. Dan yang terakhir adalah hak untuk berperan dalam pembangunan, ya. Dan selanjutnya adalah hak kalian sebagai seorang anak ini ada beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Yang pertama dicatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat 2. Kemudian yang kedua tercatat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang ketiga tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 62. Dan yang terakhir tercatat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 4 ayat 1, pasal 44 ayat 2 dan pasal 44 ayat 3. Nah, di sini ada hak-hak kalian, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, ya. Dan selanjutnya adalah hak kalian sebagai pelajar. Apa aja sih hak kalian sebagai pelajar? Ya, yang pertama, hak kalian sebagai pelajar adalah kalian berhak mendapatkan perlakuan adil dari seorang guru, ya, dan juga perlindungan. Kemudian berhak mendapatkan bimbingan dari seorang guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Kemudian berhak mempunyai banyak teman dan berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kalian sebagai warga negara Indonesia, apa saja sih hak kita sebagai warga negara Indonesia? Yang pertama, hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya. Ini tercatat pada pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kemudian pada pasal 28A berbunyi hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian tercatat pada pasal 28B ayat 1 yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan kehidupan. Ada lagi nih hak kita sebagai warga negara, yaitu hak atas kelangsungan hidup, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Kemudian hak untuk mengembangkan diri dan melalui penumbuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup, demi kesejahteraan hidup manusia. Nah, itu semua tercatat pada pasal 28C ayat 1. Kemudian, hak sebagai warga negara kita selanjutnya ialah hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itu tertulis pada pasal 28C ayat 2. Kemudian, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Nah, selanjutnya adalah hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hak hati nurani. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang kewajiban ya. Nah, kalau kewajiban, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Jadi, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang hadir dari hati nurani kita ya. Nah, apa sih kewajiban kita sebagai anak di rumah? Ayo, apa? Siapa yang sudah menjalankannya? Nah, kewajiban kita sebagai anak adalah belajar, membantu orang tua, kemudian menjalankan perintah agama seperti sholat 5 waktu, puasa, menunaikan zakat, dan lain sebagainya ya. Lalu kewajiban kita sebagai seorang anak sudah tercatat pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya adalah anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Pula pada pasal 46 ayat 2 bahwa jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya dan orang tua hanya diperlukan bila ia memerlukannya. Kemudian kewajiban sebagai pelajar, apa saja ya kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, jadi yang pertama kewajiban kita sebagai seorang pelajar adalah harus taat kepada guru dan kepada kepala sekolah. Kemudian ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah. Kemudian membantu kelancaran pelajaran di kelas dan ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dan selanjutnya ialah menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid, kemudian melengkapi diri dengan keperluan sekolah, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar, dan memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, itu tadi kewajiban kalian sebagai pelajar. Lalu apa sih kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Jadi, kewajiban kita sebagai warga negara adalah yang pertama, bahwa kita harus mentaati hukum dan pemerintahan. Itu tercatat pada pasal 27 ayat 1. Kemudian, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan itu tercatat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, itu ada pada pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lainnya. Kemudian wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan itu terdapat pada pasal 30. Selanjutnya adalah tentang tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab?
Jadi, tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban yang kita lakukan. Nah, contoh dari tanggung jawab sebagai seorang anak adalah yang pertama, misalnya haknya adalah untuk bermain, maka kewajibannya adalah bermain secara adil bersama anggota keluarga. Kemudian tanggung jawabnya adalah membereskan mainan yang sudah digunakan. Jadi harus diletakkan di tempat sebelumnya. Kemudian contoh dan tanggung jawab seorang pelajar, haknya ialah mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajibannya adalah belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, dan tanggung jawabnya adalah mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Tanggung jawab sebagai seorang warga negara, haknya ialah berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka kewajibannya adalah mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan diri. Dan tanggung jawabnya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh dan senang hati. Untuk selanjutnya IPS tentang pengaruh perkembangan teknologi. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Ya, jadi teknologi adalah semua sarana dan prasarana yang bermacam-macam bentuknya yang dapat memenuhi keperluan hidup dan meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Pada awalnya, bentuk teknologi yang dapat mempermudah hidup adalah sebuah barang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi pun meliputi benda yang sebenarnya tidak dapat kita sentuh. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seperti browser dan Google ya, yang dapat kita gunakan saat ini untuk pembelajaran ataupun membaca artikel. Nah, kemudian yang kita sentuh itu sebenarnya bukan Google ataupun browsernya, akan tetapi yang kita sentuh adalah gadget ya, yang merupakan contoh dari perkembangan teknologi dalam arti tradisional, ialah gadget atau handphone kalian. Nah, kemudian teknologi juga memiliki dampak positif, diantaranya yaitu mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Kemudian yang keempat, dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Lalu, selain ada dampak positif, kemudian ada juga dampak negatif dari kemajuan teknologi. Yang pertama, membuat candu terhadap gadget yang dimiliki, terutama pada aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Kemudian, berkurangnya sosialisasi antara manusia karena terlalu fokus pada gadgetnya. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan tenaga manusia. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dengan baik. Jika belum mengerti, silakan japri ibu pribadi ya melalui WA ya. Baiklah, terima kasih. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.